Halo guys, aku Molina. Welcome to my channel. Gunung Salak merupakan gunung yang penuh dengan cerita mistis. Gunung berapi yang terletak di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor ini memiliki ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut. Terlepas dari cerita-cerita mistisnya, gunung ini juga memiliki beberapa keunikan loh. Pada video kali ini kita bakal bahas keunikan-keunikan Gunung Salak ini. Tonton terus ya videonya. Sebelum lanjut nonton, subscribe dulu yuk. Nama Gunung Salak ini diambil bukan karena di gunung ini banyak pohon salak, atau karena gunung ini berbentuk seperti buah salak. Nama Gunung Salak ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Salaka yang berarti perak, atau bisa disebut juga Gunung Salak ini adalah Gunung Perak. Ini tuh karena pada zaman dahulu Gunung Salak ini banyak mengandung perak. Gunung Salak ini merupakan satu dari 76 gunung berapi tipe A, yaitu gunung yang mempunyai sejarah letusan sejak tahun 1600. Letusan awal Gunung Salak terjadi pada tanggal 5 Januari tahun 1699. Setelahnya, erupsi juga terjadi sebanyak 8 kali di tahun-tahun berikutnya, dan erupsi yang terakhir terjadi pada 31 Januari tahun 1938. Dan belum terjadi erupsi yang besar lagi sampai dengan saat ini. Jalur pendakian Gunung Salak yang tersebar di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi ini mempunyai 6 jalur pendakian yang biasa dilalui oleh pendaki. Nah, yang pertama itu merupakan jalur via Cimelati. Di jalur Cimelati ini merupakan jalur yang paling cepat untuk ditempuh menuju ke puncak. Nah, tapi di jalur ini jarang air, jadi kita akan kesulitan dalam mencari air. Yang kedua merupakan jalur pendakian via Cidahu. Jalur ini merupakan jalur favorit pendaki karena di jalur ini banyak warung, jadi kita nggak perlu takut soal kelaparan nih. Yang ketiga adalah jalur Pasir Rengit. Nah, di jalur ini merupakan jalur yang paling panjang. Jalur ini tuh kita berjalan melewati Kawah Ratu. Yang keenam merupakan jalur via Aji Saka. Nah, di jalur ini tuh merupakan jalur yang sering dilalui oleh para peziarah. Jalur yang kelima dan yang keenam ini merupakan jalur yang melewati destinasi wisata, yaitu merupakan jalur via Curug Pilung dan Curug Nangka. Buat kalian para pecinta curug, pasti kalian suka banget nih dengar fakta ini. Gunung ini ada banyak sekali curugnya, mulai dari yang sudah dikelola dengan baik sampai dengan curug yang belum tersentuh oleh banyak kaki manusia. Beberapa curug yang sudah dikelola itu seperti Curug Nangka, Curug Luhur, Curug Seribu, Curug Ngumpet, dan masih banyak curug-curug lainnya. Nah, kalau kalian udah pernah ke curug mana aja nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Jika dilihat dari kejauhan, Gunung Salak ini mempunyai banyak puncak. Nah, itu tuh benar sekali. Karena memang faktanya gunung ini memiliki banyak puncak, yaitu berjumlah 12 puncak. Puncak yang utama yaitu ada 2 puncak. Yang pertama, Puncak Salak 1 atau biasa disebut dengan Puncak Manik yang memiliki ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut. Dan Puncak Salak 2 atau Puncak Prabu yang berketinggian 2180 meter di atas permukaan laut. Sedangkan 10 puncak lainnya adalah Puncak Salak 3, Puncak Salak 4, Puncak Salak 5, Puncak Salak 6 atau Puncak Mosa, Puncak Salak 7 atau Fajar Kencana, Puncak Salak 8 atau Benteng Salak Merah, Puncak Salak 9 atau Benteng Salak Hijau. Yang ke-10 Puncak Salak Impesa, lalu Puncak Sumbul, dan yang terakhir adalah Puncak Keramat. Di Gunung Salak ini beberapa kali terjadi kecelakaan pesawat. Pada tahun 2012, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Dede Yusuf
menghimbau agar maskapai penerbangan tidak menerbangkan pesawatnya di atas 3 pegunungan segitiga Bermuda, yaitu Gunung Salak, Gunung Halimun, dan Gunung Gede. Hal ini dikhawatirkan karena melintas di atas 3 pegunungan segitiga Bermuda tersebut dapat memutus komunikasi pesawat. Cuaca di atas puncak Gunung Salak seringkali berubah-ubah dan berkabut, sehingga hal itu dapat mempengaruhi penerbangan pesawat. Dampaknya bisa saja pesawat itu menabrak ke Gunung Salak tersebut, seperti yang terjadi pada pesawat Sukhoi Superjet 100 pada tanggal 9 Mei tahun 2012, dengan seluruh korban meninggal sebanyak 45 orang, terdiri dari 37 orang penumpang dan 8 orang awak pesawat. Kecelakaan pesawat ini merupakan kecelakaan yang paling banyak memakan korban di Gunung Salak. Sebelumnya, semenjak tahun 2003 tercatat 5 kecelakaan pesawat yang terjadi. Pada tahun 2003, helikopter S-58 Twinpack milik TNI AU terjatuh di Gunung Salak dan memakan korban sebanyak 7 orang. Tahun 2004 terjadi 2 kecelakaan pesawat. Yang pertama, pesawat para layang JT-500 yang memakan korban 3 orang. 1 bulan kemudian terjadi lagi kecelakaan pesawat Cessna 185 yang memakan korban sebanyak 5 orang. Tahun 2008 terjatuh lagi pesawat TNI AU CASA A202-200 yang memakan korban 10 orang meninggal. Lalu yang terakhir, 3 tahun sebelum pesawat Sukhoi jatuh, yaitu pada April 2009, terjadi lagi kecelakaan pesawat latih Sundowner yang memakan korban 3 orang. Di Gunung Salak ini memiliki beberapa situs yang bersejarah. Salah satunya merupakan situs Batu Kujang. Peninggalan sejarah ini diperkirakan sudah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Dahulu di tempat ini merupakan perkampungan dan tempat berkumpul manusia pada tradisi megalitik. Situs Batu Kujang ini terletak di Kampung Tenjolaya Girang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Di area ini terdapat beberapa objek cagar budaya. Yang paling terkenal merupakan situs Batu Kujang 1, Batu Kujang 2, dan Batu Jolang. Lalu situs lainnya yang ditemukan adalah situs Lebak Cibeduk. Berbeda dari situs yang sebelumnya, situs ini merupakan sebuah candi yang dipercaya pada zaman dahulu merupakan tempat peribadatan nenek moyang. Situs ini berada di Desa Citorek, lokasinya berada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Karena di gunung ini sangat kental dengan hal-hal mistis, di gunung ini juga terdapat makam-makam keramat. Makam yang paling terkenal adalah makam yang berada di puncak Gunung Salak, yaitu merupakan makam Kiai Haji Raden Raja Kusuma atau dikenal dengan Mbah Salak. Beliau ini merupakan orang yang disegani oleh masyarakat di sekitar Gunung Salak. Lalu di jalur pendakian menuju Puncak Keramat atau Puncak Salak 12 terdapat 7 makam keramat atau petilasan yang berada di jalur sampai dengan ke puncak. Daerah ini disebut dengan Punden Berudak Calobak. Makam-makam di sini seringkali dikunjungi oleh para peziarah. Gimana guys, kalian percaya nggak sama makam-makam keramat? Atau kalian pernah ikut ziarah juga nih? Nah, itu tergantung kepercayaan kalian masing-masing. Yang penting, jangan buang sampah sembarangan dan tetap jaga lingkungan ya. Jadi tadi itu merupakan beberapa fakta-fakta unik yang ada di Gunung Salak. Kalau kalian tahu fakta-fakta menarik lainnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Makasih sudah menonton. Tunggu videoku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.